Bapak Kepala Sekolah SDN Segugus Suter atau yang mewakili beliau, kemudian Bapak Guru, Ibu Guru, perwakilan dari masing-masing sekolah di 5 sekolah di wilayah Gugus Suter yang kami hormati. Hari ini kami selaku pelaksana tugas SDN 2 Trunyan, kami akan mendesiminasikan atau mensosialisasikan apa yang kami dapatkan selama kami mengikuti pembelajaran diklat pembelajaran mendalam yang dilaksanakan oleh Balai Guru Tenaga Kependidikan Provinsi Bali. Nah, hari ini kami akan menyampaikan tentang tugas kami di sana, yaitu kami menyampaikan on-job training atau praktik kinerja kami di sekolah, yaitu terutama di SDN 2 Trunyan, tentang pembelajaran mendalam, yaitu penyelarasan visi, misi, dan tujuan Sekolah Dasar Negeri 2 Trunyan. Nah, kami akan sampaikan apa-apa saja yang kami lakukan di SD Negeri 2 Trunyan setelah kami melaksanakan diklat kepala sekolah, juga diikuti oleh guru-guru. Jadi 2 orang guru kami mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, kemudian 1 orang guru mengikuti pelatihan coding. Hari ini kami akan sampaikan, materi yang kami sampaikan adalah penyelarasan visi, misi, dan tujuan Sekolah Dasar Negeri 2 Trunyan. Nah, sosialisasi pembelajaran mendalam di SD 2 Trunyan kami beri nama program terpendam. Terpendam itu kepanjangan dari Trunyan 2 mengenal pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam setelah kami terima, kami selaku kepala sekolah, kemudian oleh 2 orang guru, 1 orang ikut coding, kami mensosialisasikan itu sudah kami laksanakan di sekolah. Nah, kini kami saatnya mensosialisasikan ini di tingkat gugus. Jadi program visi misi yang kami kembangkan atau program yang kami dikembangkan di sekolah itu namanya program terpendam, yaitu Trunyan 2 mengenal pembelajaran mendalam. Nah, kemudian latar belakang. Jadi latar belakang program itu di Trunyan yaitu satu perubahan paradigma, yaitu dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran bermakna mendalam. Apa itu? Nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian kemampuan berpikir tingkat rendah atau low, ke kemampuan berpikir tingkat tinggi, high thinking. Kemudian yang ketiga adalah raport mutu. Jadi kemampuan literasi dan numerasi di SD 2. Nah, ini warnanya walaupun tidak semua oranye, ada oranye, tapi hijau semua. Ada bagian-bagian tertentu yang masih ada kekurangan. Nah, itulah dasar kami melatar belakangi sehingga program terpendam itu kami laksanakan di Trunyan. Kemudian berikutnya, nah, tujuan program terpendam ini ada beberapa tujuan yang kami harapkan tercapai di SDN 2 Trunyan, yaitu yang satu, meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi terpendam ini meningkatkan pemahaman guru dan kepala sekolah tentang pembelajaran mendalam yang sedang disosialisasikan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga, membangun budaya belajar bersama. Yang keempat, memperluas jaringan sosial. Yang kelima, mengembangkan keterampilan. Nah, ini tujuannya. Nah, setelah tujuan, kami mengharapkan hasil. Jadi hasil yang diharapkan yaitu satu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru. 2, menciptakan pemahaman kolektif tentang pembelajaran mendalam. 3, terbentuknya hubungan yang erat warga sekolah. 4, upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. 5, meningkatkan semangat murid dalam belajar. Ini hasil yang diharapkan. Setelah itu kita lanjutkan laporan kegiatan. Nah, karena ini dalam bentuk sebuah laporan yang harus kami sampaikan ketika kami mengikuti diklat. Jadi bentuk laporannya itu seperti itu. Ini yaitu adanya tahap ases. Ases itu adalah tahap identifikasi masalah. Kemudian yang tahap kedua adalah desain. Desain itu menyusun rancangan. Yang ketiga implement itu adalah tahap melaksanakan program terpendam itu.
Kemudian yang ketiga adalah measure dan refleksi. Measure refleksi itu adalah melihat kembali. Nah, selanjutnya sebelum tahap pertama kita tentu analisis kekuatan dan kelemahan ya. Jadi kekuatan kelemahan, suasana belajar nyaman, pelindung, semangat tinggi, awik-awik desa sangat kuat, guru usia muda, banyak kami di usia muda. Kemudian jumlah siswa minim, jadi kami terbatas akses internet karena memang kondisi kami juga tidak terlalu bagus internetnya, banyak guru pengabdi, kemudian tenaga pendidik terbatas, pendanaan kurang karena jumlah siswa yang sedikit. Nah, ini kelemahannya. Nah, setelah itu kami langsungkan tahap asas. Asas itu adalah tahap identifikasi, yaitu kemampuan apa yang ada pada murid kami, pada siswa yang masih kurang, yaitu kemampuan bernalar kurang, kreativitas siswa rendah, literasi membaca permulaan kurang, kemudian literasi membaca pemahaman masih belum maksimal. Nah, dua itulah yang kami coba kembangkan ke dalam sebuah pembelajaran mendalam, terutama dalam peningkatan literasi. Nah, jadi rata-rata literasi kami masih di tahap, walaupun kami sudah mendapat pos kinerja, tetapi literasi masih menjadi sebuah masalah yang krusial ya, yang penting. Nah, setelah itu desain program terpendam. Nah, desain program terpendam, terlaksananya program pembelajaran mendalam pada guru di sekolah dua Trunyan itu ada dua, yaitu rancangan pada guru dan rancangan pada murid. Rancangan pada guru itu program pengenalan Trunyan, pelajaran mendalam di Trunyan ini, yaitu melalui survei kebutuhan guru, membentuk tim inti pembelajaran mendalam, dan intinya dari semua kegiatan pada guru itu adalah adanya sosialisasi dari kami selaku kepala sekolah, dan juga yang lebih banyak memberikan materi itu adalah guru yang ikut diklat pada pembelajaran mendalam dan ikut diklat coding. Nah, itu sudah kami laksanakan kemarin dulu sudah kami laksanakan. Nah, ada rancangan pada murid. Nah, rancangan pada murid ini kami beri nama gerakan Gatre Bali, yaitu gerakan literasi baca lancar mandiri. Nah, inilah program kami. Nah, program ini sudah terlaksana, tetapi kami ubah sedikit dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, di mana siswa diberikan tugas satu bacaan selama 1 minggu. Nah, mereka bekerja sama di sana untuk bisa membaca. Nah, seperti apa rancangannya? Nah, implementasi atau pelaksanaan. Nah, tahap implementasi ini yaitu pelaksanaan sosialisasi warga sekolah itu sudah kepada guru dan yang lainnya tanggal 9 Agustus. Kemudian observasi praktik belajar di kelas sudah dilaksanakan. Kemudian dilangsungkan dengan konsultasi dengan guru dan kepala sekolah. Nah, pelaksanaan diskusi dan menyusun program pembelajaran mendalam setiap Rabu dan Jumat. Nah, ini perlu perencanaan, dan pelaksanaan sudah kita laksanakan tetapi belum berlaksana dengan baik. Kemudian refleksi itu menyampaikan pelaksanaan kepada guru dan murid hasil dari kinerjanya. Nah, implementasi pada murid. Nah, implementasi pada murid ini kami beri nama Gatre Bali, yaitu gerakan literasi membaca lancar mandiri. Nah, ini dilakukan kepada kelas 1, 2, kelas 1 dan fase A 1, 2 itu membaca permulaan. Kelas 3 dan 4 itu adalah membaca membaca permulaan. Kemudian yang 4, 5, 6 itu adalah membaca pemahaman, kemudian menceritakan kembali isi bacaan. Nah, fase-fase ini kami lakukan setiap minggu sekali dengan memberikan tugas kepada masing-masing anak, diawasi oleh guru kelas masing-masing. Nah, ini program yang kami lakukan. Kemudian ada namanya tahap measure atau refleksi. Nah, refleksi ini adalah program melihat kembali apa yang sudah dilaksanakan. Jadi program itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu evaluasi program, efektivitas program, seberapa jauh program itu efektif. Kemudian refleksi pelaksanaan program, melihat bagaimana program itu terlaksana atau tidak dengan baik. Kemudian upaya berkelanjutan untuk perbaikan. Nah, setelah program dilaksanakan, upaya-upaya apa yang dilaksanakan untuk pelanjutan program
terpendam ini. Kemudian rencana tindak lanjut. Nah, RTL kami susun, yaitu kami tetap akan melaksanakan program Gatre Bali ini setiap minggu sekali secara berkelanjutan. Nah, itulah tahap yang ketiga, yaitu tahap measure atau reflect. Nah, selanjutnya, kesimpulan. Kita sudah sampai pada tahap kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah program tujuan 2A mengenal pembelajaran mendalam ini adalah pengembangan dari visi misi sekolah, sehingga terpilih satu program khusus yang lebih mengutamakan peningkatan pembelajaran kepada anak secara menyeluruh dan mendalam yang bisa dipahami oleh anak. Nah, itu adalah kesimpulan yang bisa kami laksanakan. Setelah itu kita lanjutkan pada saran. Nah, saran-saran pertama, untuk kepentingan dan kebijakan sekolah, alokasikan waktu khusus untuk pertemuan komunitas belajar. Nah, ini jadi kami juga berencana akan melaksanakan komunitas belajar yang belum terbentuk maksimal. Kemudian kedua adalah sesi observasi dan reaksi pembelajaran mendalam, latihan bagi guru untuk menggunakan kalimat perhatian yang berfokus pada murid. Ketiga adalah merupakan bentuk ketegasan pada orang tua murid ketika kita tidak ada di kelas tetapi kita melaksanakan diskusi atau belajar di ruang guru. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti selanjutnya program ini kita berlanjut kepada pembebasan yang dilakukan oleh guru-guru kami yang sudah melaksanakan pembelajaran atau diklat pembelajaran mendalam, karena kami itu satu sekolah adalah satu tim, sehingga nanti bisa dilanjutkan dengan diklat yang dilaksanakan oleh guru-guru kami. Nah, sekian dari kami. Nah, mudah-mudahan sekilas apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang terlaksananya program pembelajaran mendalam di 2 ternya. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata kami ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk menghadiri kegiatan yang sederhana ini. Kemudian selanjutnya akan dilaksanakan oleh pengimbasan oleh guru kami yang tentang materi yang sudah didapatkan di tempat atau di lokus kemarin. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Semua.